Oke, kegiatan 3 yaitu perbandingan struktur fungsional, struktur produk, dan struktur matrik. Struktur fungsional tadi apa? Ayo. Saya review dulu sedikit. Struktur fungsional tadi apa? Ayo, ada yang tahu? Ada yang masih ingat yang baru kita bahas? Yang baru kita pelajari? Halo, halo. Sudah dengar Mbak Yusni? Oke. Jadi perbandingan kita yang kegiatan 3, perbandingan struktur fungsional, produk, dan matriks. Kalau struktur fungsional apa teman-teman? Ayo, fungsional. Ayo sharing. Kita sepi sekali, cuma berenam. Terus kenapa? Diapain berdasarkan fungsinya? Jadi kalau struktur fungsional itu dikelompokkan, anggota dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Kalau produk berarti anggotanya dikelompokkan sesuai dengan produk yang dihasilkan. Kalau struktur matrik yaitu perpaduan struktur fungsional dan struktur produk yang dilakukan secara bersamaan atau simultan. Itu gampangnya. Oke? Sudah jelas ya? Sekarang kita lihat ini. Nah, kalau kita baca di modul pertama berdiri, organisasi itu seringnya ada di struktur fungsional. Jadi kebanyakan organisasi atau perusahaan awalnya itu struktur fungsional, yaitu dibagi atas fungsi-fungsinya. Nah, kalau nanti dia sudah tumbuh menjadi lebih besar, maka dia juga dia akan berubah menjadi struktur produk berdasarkan produk-produknya, atau paling tidak dia akan menjadi struktur hibrid. Jadi sebagian fungsional, sebagian produk. Ada yang tetap di pusat, ada yang ada fungsi-fungsi yang cuma satu, terus fungsi yang inti yang seperti kita lihat sebelumnya di bagannya hibrid itu ada di unit, seperti pemasaran, produksi, dan pembelian itu ada di unit. Setiap produk itu ada 3 fungsi itu. Jadi misalnya ada 3 produk, misalnya perusahaan menghasilkan 5 produk, maka dia mempunyai 3 fungsi di masing-masing 5 produk tersebut. Tetapi organisasi itu hanya mempunyai 1 bagian keuangan, misalnya 1 bagian lead bank, dan cuma 1 bagian logistik, misalnya seperti itu. Itu yang struktur hybrid. Semakin besar lagi, organisasi akan menjadi struktur matriks, seperti itu. Dalam struktur matriks ini akan menghasilkan kebutuhan akan efisiensinya sama dengan kebutuhan koordinasinya.
Jadi diawali dengan fungsional pada umumnya, dan kalau sudah dia menjadi lebih besar, biasanya kan lebih kompleks. Kalau lingkungan kompleks tadi kan cocoknya untuk struktur yang matriks. Seperti itu. Itu yang bisa diingat-ingat seperti itu. Kemudian ada ciri-ciri struktur organisasi yang tidak sesuai dengan Iya, silakan Mbak Yusni. Ciri-ciri struktur organisasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama, pengambilan keputusan seringkali terlambat atau seringkali kurang baik. Karena pendelegasian wewenang kurang sempurna, informasi tidak cukup baik, serta hubungan horizontal dan vertikal yang kurang baik. Seperti itu. Jadi, misalnya organisasi itu seharusnya dia berdasarkan fungsi, ternyata dia berdasarkan produk. Nah, hal ini bisa mengakibatkan keterlambatan atau kurang baiknya dalam pengambilan keputusan. Seperti itu. Pendelegasian, pokoknya yang pendelegasian, fungsi-fungsi, terus hubungannya juga bisa kurang baik. Misalnya dia keliru, harusnya dia fungsional tetapi dia produk, misalnya seperti itu, atau sebaliknya. Yang kedua, organisasi tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap perubahan kondisi lingkungan. Yang ketiga, dalam organisasi sering terjadi konflik atau pertentangan. Kan sudah jelas kalau dia tidak cocok, misalnya dia seharusnya produksi, dia seharusnya struktur organisasi produksi. Iya. Kenapa awal berdiri umumnya struktur fungsional? Karena iya. Karena kan kalau perusahaan baru berdiri, biasanya kan dia kecil. Kalau kecil kan biasanya fungsinya terbatas, gitu. Maksudnya dia baru berdiri, yang ada di situ cuma ada misalnya bagian pembelian dan bagian produksi, misalnya kayak gitu. Kalau mereka cuma ada 2 fungsi itu, ya sudah dilakukan per fungsi. Kalau dia hibrid kan berarti produk, dia mungkin menghasilkan produknya cuma 1, misalnya gitu ya. Dia menghasilkan 1 produk kan berarti dia tidak bisa melakukan struktur organisasi produk. Nah, padahal hibrida itu kan kombinasi antara keduanya, tetapi tidak seutuhnya. Sebagian fungsional, sebagian produk. Nah, kalau dia baru berdiri, kan produknya misalnya cuma 1. Jadinya dia kan tidak bisa melakukan struktur organisasi produk. Seperti itu, Mbak Zul. Gimana? Organisasi yang sudah tua, sudah dewasa, atau sudah yang seperti kita bahas sebelumnya, kan organisasi ada yang bayi baru lahir gitu, seperti itu kan, pertamanya kecil. Nah, kalau organisasinya semakin besar itu punya fungsinya kan banyak, dan produk yang dihasilkan juga banyak, maka itu mereka bisa melakukan matriks atau hibrida itu. Begitu ceritanya. Oke. Sip. Ini untuk ciri-ciri struktur organisasi yang tidak sesuai kebutuhan. Kalau keliru dalam mengambil atau dalam menentukan struktur organisasinya, bisa jadi hal-hal yang ada di sini, tersebut di sini. Nah, kalau yang